Positif ada ya? Udah turun kualitas air penjelasan, terus kuantitas kualitas air ada yang bisa? Kualitas air ya, ini kan kualitas masalah. Apa bedanya kualitas sama kuantitas? Halo? Ada bagaimana? Kalian paham? Bagaimana mana yang lain ini? Jangan sampai tidur semua. Jadi kalau kualitas, berbicara kualitas itu mengenai bicara tentang kualitinya, bagus tidaknya. Kalau Ya. jumlah, Pak. Ya, kalau kuantitas dia berbicara tentang jumlah, banyaknya kan, quantity. Nah, kemudian kenapa kualitas air menurun? Ya, mungkin banyak aspek ini. Kalian boleh search, cari ini. Kemudian kalian lihat saya mau lakukan seperti itu, cuma ini internetnya kurang stabil, kurang bagus, jadi saya khawatir kalau saya pindah browsing lagi. Masalah kualitas air itu kan bergantung pada kita menggunakan air tersebut atau memperlakukan lingkungan atau apalagi ya kan cara hidup biasa kita pembuangan apalagi namanya itu tempat sampah itu apalagi namanya tempat kayak daerah itu kalau sebelumnya di Majene itu kan dekat Unsur Bar kan ada itu kan manajemen situ di mana seharusnya ditempatkan itu polutan kemudian sebenarnya akan mempengaruhi terus bisa mengetahui di mana menempatkan hal-hal seperti itu kemudian bagaimana cara mungkin kalau dibuatkan sebuah lapisan impermeable mungkin ya supaya tidak bisa menyerap ke dalam tanah itu. Kemudian kalau tentang kuantitas itu kan sebuah kan yang sudah banyaknya paving block aspal jadi run off-nya itu air yang ke sungai atau ke laut itu yang terbuang itu sangat besar dibanding yang tanah. Nah, itu kan dari pembangunan juga bagaimana pengalihan lahan tumbuh-tumbuhan atau hutan yang banyak cekungan dimaksud dengan cekungan air tanah itu harus bisa kita ketahui untuk itu tersebut merupakan cekungan air tanah atau tidak. Kan beda kan pada saat seumpamanya dulu ini kota Majene ini Somen itu kan air tidak bisa menyerap masuk ke dalam. Jika terjadi maka itu kan mengalir saja kan di permukaan dan ke laut. Jadi mungkin ada yang bisa meresap tapi hanya sedikit, tidak sebanyak masih seperti dulu istilahnya kan masih banyak pohon-pohon. Jadi penyerapan itu bisa maksimal. Ya, kemudian suhu itu panasnya itu kan terperangkap seperti yang kita bahas mungkin dari itu yang api saja yang bisa memicu dampak dari es kutub yang cair.
Global climate. Degradasi tentang mata kuliah kita kan lingkungan. Satu kualitas yang ditinggal dari apakah global warming atau apa. Mana yang bahas tentang global warming tadi ya? Yang sama. Nah ini global. Oh ini. Beside kalian lihat ini. Beside global climate and has to contender its effects. So this is symptoms of the quality of surface matter. Study conduct from wastewater treatment plant. Water quality index which has adopted from storage quality index adopted from the National Sanitation Foundation USA. Water has been calculated and the result is in the worst category. Dari yang mana itu? Side. Di samping aktivitas manusia, perubahan iklim global juga dapat berpengaruh terhadap perubahan kualitas air baku tersebut. Indeks kualitas air adalah salah satu indikator pencemaran air untuk mengukur kualitas air baku, air permukaan. Studi dilakukan pada saluran Tarum Barat yang merupakan sumber air baku untuk 3 bangunan pengelolaan air minum untuk mengetahui indeks pencemaran yang terjadi. Indeks kualitas air dari metode STOR telah dihitung dan dibandingkan dengan indeks pencemaran air serta indeks kualitas air dari National Sanitation Foundation dengan berbagai penyesuaian dan perbaikan. Dari hasil pertimbangan ketiga, cara tersebut kondisi air baku pada saluran Tarum tersebut sangat berat. Apa climate change-nya itu, pengaruh dari global climate change-nya? Atau cukup saya sampai di sini? Halo? Iya Pak, boleh Pak dilanjut. Tahu? Iya. Saya penasaran juga apa kira-kira dari kualitas hubungannya kualitas air. Mudah-mudahan ada di sini karena dia bukan dari inti penelitiannya sebenarnya. Jadi indeks kualitas air dia gunakan itu adalah ini National Sanitation Foundation. Jadi yang sangat memuaskan dari 91-900 mana climate change-nya ya. Sama sekali. Kalian penasaran, kalian baca saja. Kita fokus pada global warming-nya. Kira-kira
Kalau kita lihat kualitas dari penggunaan air, tidak, karena Malaysia tidak perlukan bukan untuk layak untuk dikonsumsi, tapi tidak pada kategori itu. Padahal kalau kalian pernah dengar pada tahun-tahun mungkin zaman-zamannya Soeharto pada waktu dulu itu Malaysia itu istilahnya banyak dulu guru-guru dari Indonesia dikirim ke Malaysia untuk mengajar di sana. Ya mungkin karena daerahnya yang kecil juga Malaysia, jadi untuk memanage itu cukup lebih mudah dan ya waktunya tidak begitu lama seperti sama dengan Indonesia. Jadi kualitas pendidikan di sana itu sudah bukan cuma pendidikan, hampir segala lini di sana sudah lebih baik mungkin dari Indonesia. Ini kita bicara pendidikan, riset-risetnya itu sudah bagus, universitasnya. Tidak ada global warming di mana ya? Mungkin ada. Dia mungkin pertambahan penduduk dan perkembangan serta pencemaran air baku yang digunakan sebagai sumber air minum. Hujan yang menyebabkan adanya erosi menyebabkan kualitas air baku dan kategori tercemar berat. Jadi sekitar seperti ini maksudnya. Nanti kita cari jadi perhitungan. Jadi mulai pertambahan penduduk dan daerah aliran sungai dapat menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap air baku yang digunakan sebagai sumber air minum, dan juga terhadap menyebabkan adanya erosi kategori tercemar. Karena industri-industri seperti itu kan yang membuat global warming itu. Mungkin hubungannya ke arah sana mungkin. Menyebab dari industri-industri tersebut yang semakin meningkat, ataupun gas buang istilahnya buangannya itu yang berdampak pada global warming itu intensitasnya bertambah, sehingga global warming itu bertambah buruk. Jadi dari segi situ mungkin kualitas air terpengaruh. Pendahuluannya. Sumber air pertambahan penduduk, peningkatan urbanisasi, pertumbuhan industri, meningkatnya kebutuhan akan air minum secara terus menerus tersedia untuk menggunakan manusia. Kualitas air minum perkembangan tersebut di atas. Ya, perkembangan ini kan yang dari pertambahan penduduk, urbanisasi, kemudian sebagai air baku untuk air kualitasnya pada saat ini bertambah berasal dari erosi dengan ditanda secara kualitas air baku. Jadi ini masalah air permukaan ya, dia bahas tentang air permukaan di sini. Kualitas dan kuantitasnya itu air permukaan itu sudah menurun, terdegradasi. Ini Westarum Channel 3 abang instalasi di bawah. Ada pertanyaan yang ini?
Nggak ada tambahan atau ada yang sudah baca-baca. Gimana? Halo? Tes. Suara saya kedengaran? Jelas kan? Ya. Dari tadi artikelnya Bono Sipil Indonesia. Tahun berapa? 2009. Lingkungan tropis 23 nomor 1 Maret 2019. 2009. Udah lama ini. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Tapi cukup jelas ya apa isinya ini tadi? Ya, Pak. Ya, Pak. Ada pertanyaan dari sini? Atau mungkin ada pendapat yang mungkin bisa perlu didiskusikan? Saya, Pak, mau bertanya. Ya, boleh. Silakan. Ya, perkenalkan kamu boleh dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana Salama dari kelas sipil Adapun yang saya ingin tanyakan, apakah asap, misalnya asap pabrik, motor, pokoknya kendaraan, Pak, bisa mencemari air atau hanya mencemari udara saja? Begitu, Pak. Terima kasih. Kalau menurut saya belum pernah melakukan penelitian seperti itu, dan belum. Tapi ada ya, terima kasih ya untuk saya terlalu bersemangat kayaknya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jawaban untuk saya belum pernah melakukan penelitian yang pas tentang itu. Cuma beberapa ya tidak, ya mungkin ada pernah artikel saya baca, penelitian saya baca sekilas tentang bahwa ya kalau dari udara kan pasti dia mempengaruhi karena dia sudah berkontak langsung dengan udara tersebut kan, asap-asap itu. Nah, kemudian kalau kalian pernah dengar itu tentang hujan asam kan, hujan asam, nah, itu kan akibat dari polusi udara itu juga kan. Kemudian hujannya itu tercemari. Kemudian hujan yang tercemar tersebut ke sungai-sungai atau ke kolam-kolam penampungan atau kolam penduduk kan jadi tercemar juga. Ya menurut saya bisa tercemar seperti itu dengan jalan seperti itu. Tapi untuk memastikan itu perlu ada riset kan, karena kita ini kan lembaga ilmiah begitu, kita nggak boleh melakukan ya itu namanya tadi yang saya bilang tadi itu kalau kalian nanti skripsi itu disebut hipotesis, perdugaan. Jadi dari dasar seperti itu bahwa kita punya perdugaan hipotesis seperti itu merupakan langkah awal kita bakal atau motivasi untuk melakukan sebuah penelitian riset atau sesuatu yang untuk menjamin untuk sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau sudah ada penelitiannya, risetnya kan, sudah ada bukti-buktinya, evidence-nya, pengolahan data-data yang diambil, terus bagaimana metode yang digunakan, kemudian pengolahan data-datanya itu sudah dapat diterima akurat, jadi hasilnya itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu bukan hanya cerita belaka kan, bukan hanya orang bicara, orang ngomong belaka begitu istilahnya bicara tanpa ada dasar bukti seperti itu. Bagaimana? Baik, Pak, terima kasih. Ada yang tambahan? Ada yang mau bertanya juga? Lain lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bertanya kan di daerah saya ada sebuah pabrik sawit. Nah,
limbahnya itu dibuang ke laut, apakah itu besar bagi ikan ada di laut, Pak? Di mana daerah kamu? Tangkayu, Pak. Limbahnya berupa apa? Limbah ya, limbah dari pembuangan mungkin yang enggak bentuk cairan, Pak. Dalam bentuk liquid kan? Nah itu kan kalau nanti kita belajar tentang AMDAL setelah ini global warming, berarti masuk pada pertemuan ke depan itu 11, berarti sudah tutup tadi RPS-nya itu. Apakah pertemuan 13, 14, 12 kayaknya belum masuk. Nanti kita akan bahas tentang AMDAL. Nah, di situ ada pembagian itu tentang limbah-limbah, ada yang berupa limbah udara tadi kan, polusi udara, ada yang liquid, yang cair itu digolongkan sebagai B3 atau ada penggolongannya masing-masing. Nah, kemudian pertanyaan tadi tentang apakah dia mencemari laut, begitu? Iya, Pak. Apakah akan berdampak sama ikan yang ada di pinggiran laut itu, Pak? Kalau saya begini, sebenarnya belum ininya kan, tapi kita bisa bahas sekilas saja. Nanti panunya itu ada di penjelasan, nantinya itu ada di materi di AMDAL itu. Karena ini lingkungan. Kalau tidak salah awal-awal pertama tadi, awal-awal pertemuan itu kan definisi lingkungan. Tidak tahu kalau saya salah ingat apakah pernah tidak. Bahwa pencemaran itu, ya guys, supaya dengar kalian dengar baik-baik ya. Pencemaran itu terjadi bila lingkungan itu kan begini, sama lingkungan itu kan sama dengan kayak kita manusia. Kita itu punya antibodi kan begitu. Jadi kalau ada penyakit masuk ke dalam, ada sel darah putih atau kita punya ada yang melawan gitu. Nah, begitu pula dengan lingkungan. Lingkungan itu dia punya sifat regenerasi. Dia punya sifat istilahnya memperbaiki dirinya sendiri. Tapi ada suatu batas-batas tertentu, lingkungan itu tidak mampu untuk meregenerasi atau memperbaiki keadaannya. Nah, itu yang disebut dengan batas ambang batasnya di situ. Jadi selama lingkungan itu masih mampu atau karena kita tidak mungkin lepas dari pencemaran itu untuk mencari bagaimanapun kita hidup hidup di dunia ini dengan lepas dari, tapi kita bisa menekan itu, meminimalisirnya dengan caranya itu agar standar tadi itu, kemampuan lingkungan tadi itu untuk meregenerasi, menghealing dirinya sendiri itu istilahnya tidak melampaui. Jadi polusi yang kita hasilkan itu masih di kadar ambang, istilahnya masih wajar, istilahnya masih kurang dari batas tadi. Artinya lingkungan itu masih bisa meregenerasi dirinya sendiri. Seperti itu maksudku, jelas ya? Jadi kalau sudah, jadi itu menyangkut tentang kadarnya dan kuantitas. Jadi limbah itu sebagaimana, makanya limbah itu digolongkan macam-macam. Ada yang tinggi, rendah, sedang. Jadi termasuk dari kadarnya. Jadi walaupun kecil itu, mungkin maksudnya jumlahnya tapi dia punya efek yang sangat besar. Seperti kayak itu yang penambangan rakyat kan, emas itu yang pakai merkuri, itu sangat mempengaruhi itu, walaupun sangat kecil sedikit dipakai itu, tapi dampak sangat besar. Nah itu pun juga dari segi kuantitas, bagaimanapun juga kalau umpamanya saya berbicara tambang ya, karena banyak yang saya tahu di situ. Saya belum tahu bagaimana kondisinya di perusahaan sawit, tapi kalian boleh cross check saja dan istilahnya samakan itu, tidak terlalu beda 100%. Oke, tapi mungkin ada pasti perbedaannya. Jadi kalau orang menambang itu ada yang disebut dengan tiling.
Kelihatan whiteboardnya deh? Enggak. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Saya belum masih apa namanya, masih jarang lihat skripsi tentang membahas tentang lingkungan. Jadi saya minta mudah-mudahan ada yang berani untuk membahas tentang lingkungan, apalagi yang tadi yang ada di kondisinya kan, di tempat tinggal kalian, tempat tinggal Anda. Misalnya seperti ini, tiling. Ini adalah yang dihasilkan dari pertambangan, baik itu tambang ya, terutama pada tambang biji besi, karena ini hasilnya berupa lumpur, air, lumpur. Ya, lumpur berarti campuran dari air dan tanah kan, atau material yang seperti yang agregatnya halus, lempung atau lanau. Nah, kemudian tiling itu ada juga dari itu tambangnya di situ, mineral tambang, masih ada di mineral tambangnya di situ. Jadi pemanfaatan tiling ini, pengolahan tiling pasti akan dimanapun itu, kalau tambang, pergerakan tambang menjadi siapapun, terutama besi tadi, batu bara, emas kan itu ya, merupakan tembaga dan emas. Akan menghasilkan ini buangan. Jadi itu akan ditampung. Sebentar nanti saya perlihatkan gambarnya. Tampung. Jadi bagaimana ini supaya istilahnya dapat diolah tiling tersebut. Jadi salah satu penelitian yang baru-baru saya baca bahwa cara untuk mengolahnya ini, jadi dia gunakan pada pembangunan apa namanya, pembangunan jalan raya tiling tersebut. Jadi sebagai materialnya. Di apa lagi namanya? Negara-negara atau daerah yang banyak aktivitas tambangnya akan menghasilkan tiling yang banyak. Jadi biasanya itu digunakan untuk pembangunan jalan atau tiling ini dikirim ke negara tersebut. Ya biasanya negara-negara ketiga yang berkembang atau masih di bawah dari ya negara berkembang lah, yang kurang mampu begitu, untuk digunakan sebagai bahan untuk pembuatan jalan. Tiling
Itu kalian lihat tiling kan? Setelah pemeriksaan fraksi penyelidik besi dalam tambah batu bara dan pasir minyak ke atas tiling merujuk secara spesifik ke limbah murni yang tertinggal di air. Jadi dari menggambar yang ini kan ini. Jelas gambarnya, Dek? Sudah jelas kan yang dimaksud tiling itu? Ini lumpur. Ya, Dek? Bagaimana? Halo? Iya, Pak. Sudah jelas gambarnya. Itu kontur tiling. Oke, share saya nanti tiling yang merasa penasaran tentang itu limbah. Limbahnya seperti apa itu dia? Halo, siapa yang bertanya tadi? Saya Pak, dalam bentuk air Pak. Halo, saya tidak dengar tadi deh. Limbah Putus suara. Bisa kamu ulang? dalam bentuk air Pak. Limbahnya berupa apa itu? Itu dari apa itu? Dari pencucian atau bagaimana? Saya belum tahu bagaimana prosesnya di sawit. Itu kalau yang saya lihat itu Pak, sepertinya keluar dari mesin baru itu ditampung di kolam. Nah, itu hampir sama dengan tiling kan prosesnya. Nah, Setelah seperti ini. lama membusuk baru dibuang. Oh iya. Dari pencuciannya itu ya sawit ya. Kelapa sawit itu. Ya, begitu. Ikan mati kalau Kenapa? ada yang dibuang ke sungai kapan ini Pak, ikannya mati. Ya, Banyak ikan. itu tidak boleh sebenarnya, itu sudah menyalahi lingkungan. Jadi ya apalagi kau yang tinggal di sana itu istilahnya kau harus bisa jaga lingkunganmu kan, karena biasanya orang-orang yang istilahnya yang melakukan usaha atau yang punya usaha itu kan bukan orang yang tinggal di situ itu, jadi dia kadang kurang memperhatikan. Biasanya itu perusahaan dia cuma produknya saja, jadi tanpa memang sudah ada peraturan dari pemerintah bahwa segala jenis yang akan mempengaruhi lingkungan itu dapat dikendalikan. Kamu bisa dari situ kan kau sudah punya hipotesis, ada bukti juga di lapangan kamu lihat. Jadi kamu bisa buat seperti ya kajian lingkungan. Pernah dengar kajian lingkungan? Kajian lingkungan itu. Halo, bagaimana? Siapa tadi yang bertanya ke atas nama siapa? Saya Pak, Muhammad Rizal Pak. Di kau tinggal di Kalupang, Ge? Sangkayu Pak. Oh, Pasangkayu di. Iya. Ini bukan anu kayak itu, Mamuju Utara atau Mamuju Tengah? Menuju Utara. Mamuju Utara ini berarti yang sudah dekat dengan Palu. Iya Pak. Nah, kok bisa buat itu kajian lingkungan? Istilahnya kajian lingkungan karena sebelum AMDAL itu ada kajian lingkungan dulu.
studi awalnya. Kalau AMDAL itu sudah detail, istilahnya banyak aspek di situ dan keterlibatannya tenaga-tenaga ahli di situ. Akui apakah itu mencemari atau tidak itu tergantung dari kemampuan lingkungan tersebut, bagaimana meregenerasi. Jadi sudah ada baku mutu, itu yang disebut dengan baku mutu. Standar bahwa minimal pencemaran yang bisa dilakukan yang dapat alam terima dibuang itu atau yang bisa meregenerasi dirinya itu seperti ini baku mutu tersebut. Jadi kalau sudah memiliki itu sudah melanggar, kan sudah melanggar dari peraturan, bukan peraturan pemerintah juga, itu sudah WHO. Yang masalah lingkungan apa? Ya, jadi PBB kan jadi isu internasional. Seperti tadi kalau sudah ada ikan mati, itu berarti lingkungannya sudah tidak bisa, artinya lingkungan air tersebut sudah tidak bisa menampung polusi tersebut dan meregenerasinya. Jadi polutan itu masih tetap ada dalam air tersebut sehingga menyebabkan ikan tadi mati. Ya, ada pertanyaan lagi? Gimana? Absen sudah sampaikan. Halo? Ya, Pak. Absen sih. Kemudian kita kembali ke lembar baru. Kalau di sini dia tentang water scarcity in North region, drought and still destructive sand and dust. Million of tons of sand across continent, spending reducing and probably karena tanahnya kering itu tidak dapat digunakan untuk pertanian, untuk growing food, pertanian ayam ini atau perkebunan ini people know that's hot temperature. Okay. From the United Nations, warming temperature over time are changing weather patterns. Pengaruhi cuaca dan iklim. Peraturan yang disrupting the usual of nature. This pose many rights to human beings and all other forms of life on Earth. Jika yang ini beresiko, banyak resiko untuk manusia dan
yang makhluk hidup. Nearly all day, heat wave 2020 pada tahun 2020 adalah yang terpanas. Jadi penelitian United Nations yang PBB dapat related illness and can make it more difficult untuk work and move around. Kalau panasnya itu membuat kendala untuk bekerja atau beraktivitas. Wafer. Apa wafer itu? Ada yang bisa kayak semacam Iya, Pak. bunyi? Kecil suara apa, Pak? Oh, kecil. Kalian tadi bilang sudah cukup. Wafer, siapa yang tahu itu? Ada yang dapat? Wildfires. Dari kata fire ternyata. Wild dan fire. Jadi kebakaran hutan. Start more easily and spread more rapidly. Jadi mudah untuk terjadi dan penyebarannya itu dapat secara masif juga, secara spontan, secara besar kondisinya. Juga ya maksudnya ini yang tadi kita bahas itu panasnya itu membuat kebakaran hutan itu menjadi lebih mudah dan luasnya itu bertambah luas. Apalagi kira-kira yang mau dibahas ini, climate change? Studi kasus. Ya, coba kita bahas studi kasus. Ini bagus ini. Sudah ada judulnya. Pasang global dampak dan upaya meminimalisasinya. Suatu bentuk ketidaksertaan laut dan hutan bumi. Emisi, misalnya sebagai proses pembakaran. Efek rumah kaca sebagai suatu sistem bumi sangat dibutuhkan oleh makhluk. Kegiatan besar emisi itu saja. Efek rumah kaca. Contoh lain yang dapat mengilustrasikan kejadian efek rumah kaca adalah ketika kita berada dalam mobil dengan kaca tertutup yang sedang bagian dipantulkan kembali keluar melalui kaca, tapi sebagian lainnya terperangkap dalam mobil, di dalam ruang mobil. Akibatnya suhu di dalam ruangan lebih tinggi daripada di luar. Ya, kalian pernah alami seperti ini kan? Jadi jelas bagaimana pemanasan itu terjadi efek rumah kaca.
Kelihatan ini? Yang ini kelihatan? Ada tahunnya. Kajian emisi CO2 berdasarkan penggunaan energi rumah tangga sebagai penyebab pemanasan global. Kajian emisi CO2 berdasarkan penggunaan energi. Baik, data perubahan iklim. Yang mana yang dari limbah rumah tangga ini? CO2 berdasarkan penggunaan energi rumah tangga. Kajian emisi CO2. Ini aset yang bermutu dari badan kesehatan untuk kemudian menggunakan emisi GRK di atmosfer. Apakah itu GRK? Anda tahu GRK? Pemanasan global merupakan salah satu internasional yang luas ini banyak mendapat sorotan. Terjadinya perubahan iklim merupakan salah satu dampak dari pemanasan global. Ke karbon, jejak karbon sekunder CO2 yang bersifat tidak langsung. Peralatan elektronik rumah tangga, di mana peralatan elektronik ini dapat berfungsi dengan menggunakan daya listrik. Sebuah negara berkembang jejak karbon primer. Jejak karbon primer merupakan ukuran emisi CO2 yang bersifat langsung. Jejak karbon primer didapat dari hasil pembakaran bahan bakar fosil, dari memasak dan transportasi. Dapat menghasilkan jejak karbon yang berbeda-beda tergantung dari lama penggunaan bahan bakar seperti LPG. Jadi LPG termasuk juga bahan bakar kendaraan dalam kehidupan. Dari situ, dari limbah rumah tangga. Jelas ya? Bagaimana studi kasusnya? Jadi ya kalau ada yang mau cari yang lain, ini satu saja studi kasus. Kalau bisa dua ya bagus juga. Tapi kalau satu, kalian buat cukup mendetail ya. Sebenarnya ya satu ini kalian bahas. Bisa kira-kira? Halo? Yang kelompok 3? Halo? Halo? Gimana? Suara kurang jelas memang, karena kenapa tidak ada yang menyahut terus ini? Ya, Pak. Jelas, jelas. Jelaskan. Jadi untuk yang studi kasus ini, kayak begini kan, ini kan sudah ada masalahnya, studinya, kasusnya. Di kajian emisi CO2 berdasarkan penggunaan energi di rumah tangga sebagai penyebab pemanasan global. Jadi dia kodenya seperti apa, pendahuluannya apa, data yang melatar belakangi seperti itu kan. Kemudian metodologinya bagaimana,
Cuman berapa? Cuma 7 halaman ini. Ini ada bentuk jasanya itu bagaimana. Setelah pengolahan data, pembahasan, total yang udah perumahan. Apa ini? Susukan RW. Dari mana dia bisa tentukan ini? Ini kalian perlu tahu juga. Itu kan kayak umpamanya LPG itu kan tidak kelihatan. Terus dia tahunya itu jumlahnya ini di daerah sini seperti ini, seperti daerah seperti apa bagaimana? Itu kan kita harus lihat di dalam ya, kita harus baca. Dia harus ada nanti itu bagaimana. Itu masuk di metodenya kayaknya. Pengumpulan datanya, pengolahan datanya, rumusan. Tingkat ekonomi yang lebih tinggi sehingga dia perlu membeli kata elektronik. Nah, dia melihat dari segi ini. Gimana kesimpulannya? Bagaimana? Bisa? Saya untuk minggu depan dengan kalian untuk mereview juga. Saya tidak tahu kenapa, mungkin penting ini karena global warming ini 3 pertemuan. Halo, bagaimana? Waktu kita juga sudah mau habis ini. Baik, Pak. Ya, ada pertanyaan sebelum kita selesai ini? Bagaimana? Sebelum kita akhiri, ada Mungkin sudah tidak ada, Pak. sudah jelas semuanya. Jadi apa yang kalian lakukan sudah jelas untuk kelompok 1, 2, 3. Mohon maaf, Pak. Ini untuk pembagian kelompok digabung lagi, Pak. D, E, sama F. Yang kelompok itu saja yang kemarin. Ini karena kayaknya cuma 1 kali gini. Oh iya, baik, Pak. Sudah kalian fokus saja ke materinya toh. Apa yang akan dibawakan masing-masing kelompok. Kita tadi kayak seperti itu ya kalian. Kan sudah ada tadi anunya. Penelitiannya kan. Kalian tinggal simpulkan saya tadi itu. Latar belakangnya kan sudah ada tadi itu. Kita lihat latar belakangnya. Tinggal metodenya, pengumpulan datanya, dan apa hasil yang dihasilkan, kesimpulannya. Untuk definisi, satu definisi sama penyebabnya, kemudian dampaknya, ya tidak ada istilah di sini, istilahnya yang mana lebih mudah, lebih susah ya. Ya kita usaha saja semaksimal. Istilahnya sebaik mungkin toh apa yang kita berikan yang terbaik. Nah kan nanti kita diskusikan sama-sama, kita pelajari sama-sama, jadi akan kembali di masing-masing juga. Kelompok yang berusaha saja semaksimal mungkin yang terbaik memberikan nanti materinya seperti apa. Jadi istilah nanti yang mana mudah, yang mana susah. Ya karena nanti kan kita akan bahas bersama. Jadi akan kembali ke masing-masing juga. Jelas?
Sudah set ini waktunya, kenapa tidak otomatis ya ada peringatannya? Jadi kalau sudah tidak ada, sudah cukup jelas, kita akhiri. Bagaimana? Ya Pak. Ya, kita akhiri Baik, ya. Pak. Baik. Pak. Untuk kelompok jelas kan materinya, tugasnya masing-masing, kemudian apa yang akan dilakukan nanti, bagaimana? Aman? Halo, Iya, Pak. Jelas, Pak. sudah semua. Oke. Absen sudah semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. ya, dari kendala kan? Sudah bisa diakses semua. Sudah selesai, Pak. Apa? Bisa, Pak. Kenapa? Terus putus suaramu deh. Apa? Ya, halo, kenapa? Ya, ada kalau begitu. Ya, kalau ada lagi pertanyaan di grup saja. Saya rasa cukup. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Maksimal untuk hari ini. Untuk kita semuanya. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Ya, saya rasa cukup. Kita ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya minggu depan mungkin. Tentang pembahasan global warming tadi, presentasi untuk mereview. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nanti tentang baku mutu itu kita akan perdalam nanti di materi AMDAL. Mungkin ada sekitar 2 pertemuan, mungkin ada 3, sekitar 2 mungkin minimal. Oke, cukup itu saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Pak.